Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigi Darmawan dengan NIM 2210606646 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mingguan pada modul 5, yaitu mengenai membuat diagram menggunakan package dari matplotlib.pyplot. Nah, untuk menggunakannya seperti biasa kita harus mengimport dulu package dari matplotlib.pyplot ke dalam program kita. Selanjutnya di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat diagram menggunakan data dari sebuah jurnal yang menggunakan metode 7 Tools. Di sini jurnalnya adalah mengenai tentang pengendalian kualitas produksi dari plywood atau papan triplek. Nah, di dalam data ini ada bulan produksi, total produksi, jenis cacatnya, dan total cacatnya. Nah, untuk memasukkan data tersebut ke dalam program saya menyalin data tersebut ke dalam file Excel yang sudah saya buat seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat programnya. Yang pertama kita perlu untuk menginput dari data modul tadi atau data dari hasil produksi plywood pada tahun 2021 ini ke dalam Excel dan dipanggil pada file path atau variabel file path sama dengan data modul 5 XLSX sesuai dengan file Excel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya di sini karena tadi pada data Excel-nya ada variabel ada kolom total ini yang menunjukkan total dari berbagai kolom, tapi ini tidak dibutuhkan pada kolom di bulan, maka di program ini si total ini tidak diikutkan pada kolom bulan. Jadi nanti total tidak akan terbaca pada diagram bulan atau kolom bulan. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan data untuk membuat diagram. Nah, pada data yang pertama ini ada kolom bulan, yaitu data bulan produksinya. Selanjutnya ada total produksi, ada jenis cacatnya, mulai dari delaminasi, pecah ujung, short core, long core kurang, dan selanjutnya ada total keseluruhan dari cacatnya atau total cacat. Sama seperti ini. Selanjutnya yaitu di sini saya membuat function dari menu pilihan sehingga nanti user bisa memilih untuk menampilkan diagram yang mana. Nah, di pilihan yang pertama ini ada diagram garis. Nah, untuk membuat diagram garis ini cukup mudah. Yang pertama kita menentukan ukurannya. Lalu di sini ada kolom mana yang mau kita bandingkan. Nah, di sini saya memasukkan bagian total produksi, data total produksi dengan total cacat. Lalu ditambahin labelnya, X labelnya yaitu sebagai bulan, di labelnya sebagai jumlah dari total total produksi atau total cacatnya. Selanjutnya untuk menampilkan dari diagram tersebut itu kita dapat menggunakan PLT show. Lalu di pilihan kedua ini ada diagram batang. Diagram batang cara membuatnya sama seperti tadi ya, kita menentukan
ukurannya dulu, lalu menentukan diagram lebar dari diagram batangnya, lalu indeks yang kita gunakan sebagai sumbu X-nya yaitu bulan, lalu pada bar setiap batang itu ada total produksi, lalu ada jenis cacat, pecah ujung, SCLC kurang, dan total cacat. Nah, pada bar ini nanti dia akan jadi satu pada setiap bulannya. Jadi contohnya ini, yang pertama kita awali dengan total produksi, dengan label total produksi, dengan warnanya nanti batangnya itu biru ke atas, lalu dilanjutkan dengan selanjutnya yaitu dari jenis cacat delaminasi yang diberi warna merah. Nah, delaminasi ini nanti akan berada di atas dari batang dari si total produksi dan dilanjutkan dengan pecah ujung. Caranya juga sama dengan menambahkan pecah ujung ini di atas dari si jenis cacat delaminasi seperti ini. Nah, nanti data dari total produksi dan delaminasi itu digabungin dan ditaruh di atas di bawah dari si diagram batang pecah ujung. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, dari si SCLC atau short core dan long core kurang, total cacat. Lalu tidak lupa memberi label pada diagramnya, yaitu sumbu X-nya apa, Y-nya apa. Lalu lanjut untuk pilihan ketiga ini ada membuat diagram box plot. Nah, yang pertama itu kita butuh membuat variabel data to plot atau data yang mau kita masukin ke dalam box plotnya. Yang pertama ini saya memasukkan data dari total produksi, lalu ada jenis cacatnya, ada 4 jenis cacat, 3 jenis cacat, lalu ditambah dengan total cacatnya. Lalu dilanjutkan dengan membuat ukurannya, terus memberi label dari data box plotnya tadi, variabel data to plot, dan memberi label sumbu X dan sumbu Y-nya. Tak lupa juga memberi label judul dari diagramnya, dan jangan lupa memberi perintah untuk menampilkan diagram, yaitu menggunakan plt.show. Nah, untuk pilihan 4 ini adalah membuat scatter plot. Nah, scatter plot ini sebenarnya bersama dengan membuat diagram garis, namun scatter plot ini tidak menggunakan garis hubung, hanya titik-titik yang berada pada dua variabel gitu. Selanjutnya ada pilihan kelima. Nah, pilihan kelima ini ada diagram control chart. Yang pertama kita kita menentukan bulan dan total cacat. Yang mau dipakai atau datanya yang mau dipakai. Kita kan mau mengetahui setiap bulannya itu ada berapa total cacatnya. Nah, untuk mengetahui itu ada juga rumus dari control chart ini. Kita harus mencari upper control dan lower control. Selain itu juga kita membutuhkan dari rata-rata cacat dari si diagramnya nanti, soalnya bakal ada 3 garis. Yang tengah adalah rata-ratanya,
yang di atas nanti bakal ada upper controlnya dengan rumus rata-rata cacat ditambah 3 dikali standar deviasi dari si cacatnya, atau standar deviasi dari total cacat, yaitu dari data total cacat yang ada di Excel tadi. Untuk lower kontrolnya ini menggunakan kurang karena dia berada di bawah. Selanjutnya kita menentukan tanda yang dipakai dalam diagramnya nanti. Yang pertama ini ada bulan total dan total cacat, ini kita beri tanda O dengan label total cacat, dan warnanya itu nanti kuning atau garis yang menghubungkan antara bulan sama total cacatnya ini nanti warnanya kuning. Lalu ada ini itu garis dari rata-rata cacatnya nanti yang berada di tengah-tengah diagram, kita beri warna B itu biru dengan gaya dari garisnya atau line stylenya itu seperti ini. Selanjutnya ada upper control dengan warna hijau dan lower control dengan warna garis merah. Nah, di sini selanjutnya ada function untuk menjalankan dari menu pilihan ya, agar user dapat memilih menu pilihan. Nah, untuk menjalankan program jangan lupa menggunakan atau memanggil function dari menu pilihan untuk menampilkan pilihannya. Lalu yang kedua nanti ada nomor pilihan atau yang berisi function dari setiap diagram yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita run. Yang pertama kita mau melihat diagram garisnya dulu. Kurang lebih seperti ini. Yang biru ini adalah total produksi, terus yang merah adalah total cacat. Di sini hubungan dari keduanya ini sama-sama linear. Saat produksinya naik, total cacatnya juga naik. Saat produksinya turun, total cacatnya juga turun. Semakin banyak total produksi, semakin besar kemungkinan total cacatnya akan bertambah juga. Kita lanjut ke pilihan nomor 2. Di sini ada diagram batang dari setiap bulannya, mulai dari April. Yang biru itu ada total produksi, yang merah adalah jenis cacat delaminasi, yang hijau adalah jenis cacat dari pecah ujung, yang ungu adalah jenis cacat dari short core atau long core yang kurang. Terus yang orange ini adalah total keseluruhan dari cacatnya, yaitu gabungan antara merah, hijau, dan ungu. Di sini yang paling tinggi itu berada di bulan September sama Maret, karena total produksi mereka lumayan tinggi. Selanjutnya kita coba pada pilihan ketiga, yaitu box plot. Nah, pada diagram box plot ini kita membandingkan dari total produksi, terus jenis cacatnya dengan total cacatnya. Dan pada box plot ini terdapat garis oranye. Nah, garis oranye ini itu yaitu median. Terus ini ada kuartil atas, kuartil bawah kalau nggak salah. Selanjutnya ada scatter plot.
seperti yang saya bilang tadi, scatter plot itu sebenarnya sama dengan diagram garis. Namun scatter plot ini tidak mempunyai garis penghubung antara titik-titiknya. Bisa dilihat di sini kalau hubungan dari scatter plotnya ini linear ya, dengan antara total produksi dengan total cacatnya. Selanjutnya yang kontrol chart. Nah, kontrol chart ini seperti yang tadi saya bilangin, yang hijau ini adalah UCL atau upper control, yang merah adalah lower control atau batas bawah, yaitu batas atas. Lalu di tengah-tengahnya ini ada rata-rata cacatnya. Terus yang kuning adalah total cacatnya. Nah, selagi garis dari rata-rata cacat ini atau garis dari total cacat ini tidak melebihi atau menembus dari upper control dan lower control, maka bisa dikatakan data masih aman lah dalam hal cacatan produk dalam produksinya. Dan mungkin sekian dari presentasi modul 5 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.